Oke, selamat malam teman-teman, Ibu Bapak, saudara sekalian. Kita mulai CS pada malam hari ini mengenai tahun liturgi dan juga aturan-aturan tambahan. Pada hari ini topiknya sangat apa ya, sangat fundamental sekali ya untuk kita sebagai umat Katolik, terutama beberapa beberapa penanggalan-penanggalan yang dalam tanda kutip aneh itu mungkin nanti akan dibahas juga. Misalnya gitu. Di ketika Natal besok ataupun Paskah tahun depan itu kan kalendernya tidak umum dalam tanda kutip ya. Sebelum kita mulai Jess, kita akan awali dengan berdoa terlebih dahulu. Kok nggak bisa? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ke dalam perlindunganmu, kami bernaung, O Santa Bunda Allah. Janganlah mengabaikan doa kami bila kami dirundung nestapa. Namun, bebaskanlah kami selalu dari mara bahaya, O Perawan Mulia yang terpuji. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang sudah sepanjang segala abad. Amin. Santa Perawan Maria, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita awali dari Katekismus Gereja Katolik nomor 128 sampai 130. Kesatuan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Slide sebelumnya kok. Sudah sejak zaman para rasul dan juga dalam seluruh tradisi, kesatuan rencana ilahi dalam kedua perjanjian itu dijelaskan oleh gereja melalui tipologi. Penafsiran macam ini menemukan dalam karya Tuhan dalam perjanjian lama prabentuk atau tipologi dari apa yang dilaksanakan Tuhan dalam kepenuhan waktu dalam pribadi sabdanya yang menjadi manusia. Jadi umat Kristen membaca perjanjian lama dalam terang Kristus yang telah wafat dan bangkit. Pembacaan tipologis ini menyingkapkan kekayaan perjanjian lama yang tidak terbatas, tetapi tidak boleh dilupakan bahwa perjanjian lama memiliki nilai wahyu tersendiri yang Tuhan kita sendiri telah nyatakan tentangnya. Selain itu, 24 perjanjian baru juga perlu dibaca dalam cahaya perjanjian lama. Katekesi perdana Kristen selalu menggunakan perjanjian lama. Sesuai dengan sebuah semboyan lama, perjanjian baru terselubung dalam perjanjian lama, sedangkan perjanjian lama tersingkap dalam perjanjian baru. Novum in vetere latet et in novo vetus patet. Tipologi berarti adanya perkembangan rencana ilahi ke arah pemenuhannya sampai akhirnya Allah menjadi semua di dalam semua. Umpamanya panggilan para bapak bangsa dan keluaran dari Mesir tidak kehilangan nilai sendiri dalam rencana Allah, karena mereka juga merupakan tahap-tahap sementara di dalam rencana itu. Selanjutnya kita akan mulai dari bacaan uh, Imamat dari bab 23 sampai 24. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan yang harus kamu maklumkan sebagai waktu pertemuan kudus. Waktu perayaan yang kutetapkan adalah yang berikut. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ketujuh haruslah ada Sabat.
hari perhentian penuh, yakni hari pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan suatu pekerjaan. Itulah Sabat bagi Tuhan di segala tempat kediamanmu. Inilah hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan, hari-hari pertemuan kudus yang harus kamu maklumkan, masing-masing pada waktunya yang tetap, dalam bulan yang pertama, pada tanggal 14 bulan itu, pada waktu senja, ada Paskah bagi Tuhan. Dan pada hari yang ke-15 bulan itu, ada hari raya roti tak beragi bagi Tuhan. 7 hari lamanya, kamu harus makan roti yang tidak beragi. Pada hari yang pertama, kamu harus mengadakan pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Kamu harus mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan 7 hari lamanya. Dan pada hari yang ketujuh, haruslah ada pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu sampai ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, dan kamu menuai hasilnya, maka kamu harus membawa seberkas hasil pertama dari penuaianmu kepada imam. Dan imam itu haruslah mengunjukkan berkas itu di hadapan Tuhan, supaya Tuhan berkenan akan kamu. Imam harus mengunjukkannya pada hari sesudah Sabat itu. Pada hari kamu mengunjukkan berkas itu, kamu harus mempersembahkan seekor domba berumur setahun yang tidak bercela sebagai korban bakaran bagi Tuhan, serta dengan korban sajiannya dari 2/10 eva tepung yang terbaik, diolah dengan minyak sebagai korban api-apian bagi Tuhan, yakni bau yang menyenangkan, serta dengan korban curahannya dari 1/4 hin anggur. Sampai pada hari itu juga, janganlah kamu makan roti, atau bertih gandum atau gandum baru, sampai kamu telah membawa persembahan Allahmu. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu turun-temurun di segala tempat kediaman. Kemudian kamu harus menghitung, mulai dari hari sesudah Sabat itu, yaitu waktu kamu membawa berkas persembahan unjukan, harus ada genap 7 minggu. Sampai pada hari sesudah Sabat yang ketujuh, kamu harus hitung 50 hari. Lalu kamu harus mempersembahkan korban sajian yang baru kepada Tuhan. Dari tempat kediamanmu, kamu harus membawa 2 buah roti unjukan yang harus dibuat dari 2/10 eva tepung yang terbaik dan yang dibakar sesudah dicampur dengan ragi sebagai hulu hasil bagi Tuhan. Serta roti itu kamu harus mempersembahkan 7 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela, seekor lembu jantan, seekor lembu jantan muda, dan 2 ekor domba jantan. Semuanya itu haruslah menjadi korban bakaran bagi Tuhan, serta dengan korban sajiannya dan korban-korban curahannya, suatu korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Kemudian, kamu harus mempersembahkan seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa, dan 2 ekor domba yang berumur setahun sebagai korban keselamatan. Imam harus menunjukkan semuanya beserta roti hulu hasil itu sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan, beserta kedua ekor domba itu. Semuanya itu haruslah menjadi persembahan kudus bagi Tuhan dan adalah bagian imam. Pada hari itu juga kamu harus mengumumkan hari raya dan kamu harus mengadakan pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya di segala tempat kediamanmu turun-temurun. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel begini, dalam bulan yang ketujuh, pada tanggal 1 bulan itu, kamu harus mengadakan hari perhentian penuh yang diperingati dengan meniup surunai, yakni hari pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan suatu pekerjaan yang berat, dan kamu harus mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, akan tetapi pada tanggal 10 bulan yang ketujuh itu, dan hari pendamaian,
Kamu harus mengadakan pertemuan kudus dan harus merendahkan diri dengan berpuasa dan mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Pada hari itu janganlah kamu melakukan suatu pekerjaan. Itulah hari pendamaian, untuk mengadakan pendamaian bagimu di hadapan Tuhan Allahmu. Karena setiap orang yang pada hari itu tidak merendahkan diri dengan berpuasa, haruslah dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Setiap orang yang melakukan sesuatu pekerjaan pada hari itu, orang itu akan kubinasakan dari tengah-tengah bangsanya. Janganlah kamu melakukan suatu pekerjaan, itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya, bagimu turun-temurun di segala tempat kediamanmu. Itu harus menjadi suatu sabat, hari perhentian penuh bagimu, dan kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa mulai pada malam tanggal 9 bulan itu, dari matahari terbenam sampai matahari terbenam, kamu harus merayakan sabatmu. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel begini, pada hari yang ke-15 bulan yang ketujuh itu, ada hari raya pondok daun. Bagi Tuhan 7 hari lamanya. Pada hari yang pertama, haruslah ada pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan suatu pekerjaan berat. 7 hari lamanya, kamu harus mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Dan pada hari yang ke-8, kamu harus mengadakan pertemuan kudus dan mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Itulah hari raya perkumpulan. Janganlah kamu melakukan suatu pekerjaan berat. Itulah hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan, yang harus kamu maklumkan sebagai hari pertemuan kudus untuk mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan, yaitu korban bakaran dan korban sajian, korban sembelihan dan korban-korban curahan. Setiap hari sebanyak yang ditetapkan untuk hari itu, belum termasuk hari-hari Sabat Tuhan, dan belum termasuk persembahan-persembahanmu atau segala korban nasarmu, atau segala korban sukarelamu yang kamu hendak persembahkan kepada Tuhan. Akan tetapi pada hari yang ke-15, bulan yang ke-7 itu pada waktu mengumpulkan hasil tanahmu, kamu harus mengadakan perayaan bagi Tuhan 7 hari lamanya. Pada hari yang pertama, haruslah ada perhentian penuh dan juga pada hari yang ke-8 harus ada perhentian penuh. Pada hari yang pertama, kamu harus mengambil buah-buah dari pohon-pohon yang elok, pelepah-pelepah pohon-pohon kurma, ranting-ranting dari pohon-pohon yang rimbun dan dari pohon-pohon gandarusa, dan kamu harus bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu 7 hari lamanya. Kamu harus merayakannya sebagai perayaan bagi Tuhan 7 hari lamanya dalam setahun. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun. Dalam bulan yang ke-7, kamu harus merayakannya. Di dalam pondok-pondok daun, kamu harus tinggal 7 hari lamanya. Setiap orang asli di Israel haruslah tinggal di dalam pondok-pondok daun, supaya diketahui oleh keturunanmu bahwa aku telah menyuruh orang Israel tinggal di dalam pondok-pondok selama aku menuntun mereka sudah keluar dari tanah Mesir. Akulah Tuhan Allahmu. Demikianlah Musa menyampaikan kepada orang Israel firman tentang hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan. Bab yang 24, minyak untuk lampu. Tuhan berfirman kepada Musa, perintahkanlah kepada orang Israel, supaya mereka membawa kepadamu minyak zaitun tumbuk yang tulen untuk lampu, supaya lampu dapat dipasang dan tetap menyala. Harun harus tetap mengatur lampu-lampu itu di depan tabir yang menutupi tabut hukum di dalam kemah pertemuan dari petang sampai pagi di hadapan Tuhan. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun. Di atas kandil dari emas murni haruslah tetap diaturnya lampu-lampu itu di hadapan Tuhan. Engkau harus mengambil tepung yang terbaik dan membakar 12 roti bundar daripadanya. Setiap roti bundar harus dibuat dari 2/10 eva. Engkau harus mengaturnya menjadi 2 susun, 6 buah sesusun di atas meja dari emas murni itu di hadapan Tuhan. Engkau harus membubuh kemenyan di atas tiap-tiap susun. Kemenyan itulah yang harus menjadi bagian ingat-ingatan roti itu, yakni suatu korban api-apian bagi Tuhan. Setiap hari Sabat ia harus tetap mengaturnya di hadapan Tuhan. Itulah dari pihak orang Israel suatu kewajiban perjanjian untuk selama-lamanya. Roti itu teruntuk bagi Harun.
serta anak-anaknya, dan mereka harus memakannya di suatu tempat yang kudus. Itulah bagian maha kudus baginya dari segala korban api-apian Tuhan. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Pada suatu hari datanglah seorang laki-laki, ibunya seorang Israel sedang ayahnya seorang Mesir. Di tengah-tengah perkemahan orang Israel dan orang itu berkelahi dengan seorang Israel di perkemahan. Anak perempuan Israel itu mengucap nama Tuhan dengan mengutuk, lalu dibawalah ia kepada Musa. Nama ibunya ialah Selomit binti Dibri dari suku Dan. Ia dimasukkan dalam tahanan untuk menantikan keputusan sesuai dengan firman Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, bawalah orang yang mengutuk itu keluar perkemahan, dan semua orang yang mendengar haruslah meletakkan tangannya ke atas kepala orang itu. Sesudahnya haruslah seluruh jemaah itu melontari dia dengan batu. Engkau harus mengatakan kepada orang Israel begini, setiap orang yang mengutuki Allah harus menanggung kesalahannya sendiri. Siapa yang menghujat nama Tuhan, pastilah ia dihukum mati dan dilontari dengan batu oleh seluruh jemaah itu, baik orang asing maupun orang Israel asli. Bila ia menghujat nama Tuhan, haruslah dihukum mati. Juga apabila seorang membunuh seorang manusia, pastilah ia dihukum mati. Tapi siapa yang memukul mati seekor ternak harus membayar gantinya, seekor ganti seekor. Apabila seseorang membuat orang sesamanya bercacat, maka seperti yang telah dilakukannya, begitulah harus dilakukan kepadanya. Pat- Patah ganti patah, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Seperti dibuatnya orang lain bercacat, begitulah harus dibuat kepadanya. Siapa yang memukul mati seekor ternak, ia harus membayar gantinya. Tapi siapa yang membunuh seorang manusia, ia harus dihukum mati. Satu hukum berlaku bagi kamu, baik bagi orang asing maupun bagi orang Israel asli, sebab akulah Tuhan Allahmu. Demikianlah Musa menyampaikan firman itu kepada orang Israel, lalu dibawalah orang yang mengutuk itu keluar perkemahan, dan dilontarilah dia dengan batu. Maka orang Israel melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Em, Pada sesi malam hari ini kita membahas mengenai ritual-ritual hari raya. Dari ritual hari raya Pondok Daun, hari raya Roti Tak Beragi, hari raya Pendamaian, dan lain sebagainya. Lanjut, kita masuk pada refleksi. Silakan sharing kesaksian ataupun ada pertanyaan mengenai apa yang bisa kita pelajari dari hari raya tahunan Yahudi. Sharingkan juga pengalaman kita mengenai kalender liturgi Gereja Katolik, ataupun juga sharing hal yang lainnya, memberi kesaksian ataupun mau bertanya. Silakan sebelum masuk pengajaran, kita selalu membuka dengan sharing. Ya, saya ada pertanyaan. Luar biasa. Silakan Mas Riz. Ya. Ya, mau tanya ya, kalau dilihat dari tadi kan hukumnya itu saklek ya, maksudnya maksudnya itu kayak nggak ada tedeng aling-aling lah intinya gitu. Nah, yang jadi pertanyaannya sekarang, ada nggak yang hukuman apa sih, aturan seperti itu yang masih diterapkan di gereja Katolik saat ini? Ya, yang mungkin nggak literally kayak yang tadi itu yang potong mat
potong tangan, terus mata ganti mata. Eh, tapi ap- eh, kalau di zaman sekarang ini penerapannya itu masih diadopsi nggak maksudnya? Konsepnya aja konsepnya. Jadi bukan bukan apa ya secara harafiah tapi konsepnya masih eh, di masih diterapkan nggak? Itu aja sih. Oke, Coach Jas mau menanggapi, silakan kok. Ya, halo. Shalom semuanya, dan pertanyaannya sangat menarik ya. Apakah hukuman serupa itu masih ada atau tidak? Baik yang mungkin secara literalnya ya, harafiahnya, atau ini. Sebentar, saya turunin tangan dulu ya, capek soalnya. Oke, sorry bercandanya ya. Em, Kalau yang jelas, kalau pertama sendiri yang jelas gereja Katolik itu em, menolak hukuman mati. Ya, gereja Katolik itu menolak hukuman mati. Tapi kalau mungkin agak sedikit keluar dikit ya. Tapi kalau untuk misalkan untuk negara yang memang dia masih menerapkan hukuman mati, gereja Katolik masih menghormati keputusan negara itu, gitu ya. Jadi tidak akan memaksakan lu nggak boleh hukuman mati. Nah itu eh, tidak seperti itu ya istilahnya. Lalu apakah konsepnya masih ada? Sebenarnya sih kalau semacam gitu ya, mungkin yang paling parah mendekati itu adalah ekskomunikasi. Ya, ekskomunikasi berarti dengan kata lain dia tidak boleh, em, istilahnya dia tidak boleh menerima komuni, dia tidak boleh menerima beberapa, saya lupa ya ada apa aja, tapi yang jelas dia tidak boleh menyambut sakramen Ekaristi gitu, istilahnya seperti itu. Dan itu pun kalau menurut hemat saya sendiri itu sebenarnya juga tidak berangkat dari ini ya, tapi lebih tepatnya kayak waktu itu yang diomong oleh Paulus kalau nggak salah, yang soal menasihati gitu ya. Kalau pertama nasihatin sendiri dulu, terus bawa orang lain, terus bawa satu komunitas gitu ya. Tapi kalau sampai nggak mau, ya berarti perakuannya dia seperti orang yang tidak mengenal Allah. Mungkin aku melihat bahwa dasar ekskomunikasinya sebenarnya dari situ sih. Tapi kalau hukuman mati yang seperti ini ya, sepertinya sih ya, yang jelas secara harafiah tidak ada, secara konsep mungkin yang paling mendekati ya cuma ekskomunikasi. Tapi kalau misalkan yang soal zaman-zaman dulu itu yang ada eksekusi atas nama gereja itu ya, ya entah untuk mungkin para wanita penyihir atau apa itu, nah itu mungkin udah, saya jujur belum baca ya, itu mungkin udah beda beda lingkup juga, atau mungkin juga terkandung sama budayanya, atau mungkin sebenarnya itu masih hitungannya kayak eh, penerapan yang salah ya, itu aja sih. Nah, Mas Bertus ada tambahan? Ya mungkin memberikan sedikit tambahan ya. Nah, jadi kita ya lagi saya sampaikan bahwa ketika kita membaca Alkitab itu agar kita bisa memahami dengan tepat begitu ya, kita mesti melihat konteks. Ya. Termasuk misal kita membaca hukum Taurat, 5 kitab Taurat ini, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan sampai Ulangan nanti. Kalau kita baca hukum Taurat, kita masih tahu hukum Taurat itu konteksnya hukum apa sebenarnya. Apakah hanya hukum mengatur antara kita dengan Tuhan atau mengatur antara kita dengan sesama? Kalau kita mengerti betul, sebenarnya hukum Taurat ini konteksnya adalah hukum bermasyarakat. Hukum
masyarakat. Hukum Taurat inilah yang sebenarnya menjadi salah satu pola yang diikuti oleh hukum modern di negara-negara. Gitu. Misal contoh, maksudnya seperti apa? Maksudnya seperti ini. Kesamaan hukum Taurat dengan hukum negara apa? Kesamaannya adalah waktu diberikannya hukuman. Jadi misal, kita tadi sudah baca, katakanlah ketika seorang perempuan kedapatan berzina, maka dia harus dilempari dengan batu, misal begitu. Jadi ketika perempuan itu dituduh, dia sudah berzina. Perempuan ini diadili. Ketika diadili, terdapat bukti-bukti yang ada, maka langsung dijatuhi hukuman saat itu juga perempuan ini dilempari dengan batu. Ketika seseorang mencuri barang orang lain, maka dia harus menggantinya 4 kali lipat. Nah, begitu misal. Maka ketika dia mencuri, dia dituduh orang ini mencuri, maka orang ini diadili. Setelah diadili, terbukti dia mencuri, maka dia langsung dijatuhi hukuman bahwa dia harus mengembalikan 4 kali lipat. Nah, ini kok aku kok resen-resen sendiri. Nah, terus hukum negara juga sama. Ketika orang kedapatan mencuri, dia sudah mencuri uang negara senilai 20 triliun, gitu, contohnya, maka orang ini akan diadili. Ketika diadili dan terbukti orang ini bersalah, maka langsung dijatuhi hukuman, divonis, orang ini masuk penjara sekian tahun dan denda sekian miliar. Misal contoh seperti itu. Itu kesamaannya di sana. Jadi kita tahu bahwa hukum Taurat ini konteksnya adalah hukum bermasyarakat. Jadi hukum yang mengatur bagaimana relasi antar masyarakat bangsa Yahudi. Itu maka harus lengkap, harus detail. Orang melakukan kesalahan seperti ini, maka hukumannya ini. Orang melakukan kesalahan seperti ini, maka hukumannya ini. Kalau kondisinya kesalahannya seperti ini, maka hukumannya seperti ini. Kalau kondisinya seperti ini, maka dia bebas dari kesalahan. Nah, misal contoh-contoh seperti itu. Bahkan konsep penjara pun juga sudah ada di dalam hukum Taurat. Jadi dibuat satu kota tertentu khusus di mana tempat para kriminal itu boleh lari ke sana. Nah, gitu. Tempat khusus di mana para kriminal itu boleh lari ke sana. Itu kan konsepnya konsep penjara. Nah, ini konsep ini itu diikuti oleh hukum-hukum modern. Ini luar biasa memang. Polanya itu diikuti. Nah, kalau kita baca karena memang kita tahu Musa adalah pemimpin bangsa saat itu. Kalau kita mau ngomong Musa adalah presiden, ya bisa juga, gitu ya, setara dengan presiden Israel mungkin saat itu. Nah, lain hal dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang tidak sebagai pemimpin politik, tidak memegang suatu jabatan kekuasaan tertentu. Maka perintah yang diungkapkan dan disampaikan oleh Tuhan Yesus sama sekali tidak ada bobot untuk mengatur kehidupan bermasyarakat. Tapi hukum yang disampaikan oleh Tuhan Yesus lebih banyak pada hukum moral. Gitu. Dan sebenarnya hukum dalam Tuhan Yesus, apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus lebih saklek sebenarnya daripada hukum Taurat. Contoh, dalam hukum Taurat jelas berzina itu seperti apa. Definisi berzina adalah ketika seorang perempuan yang sudah memiliki suami, dia tidur dengan laki-laki lain yang bukan suaminya. Maka perempuan itu berzina. Nah, itu definisinya clear, jelas. Tuhan Yesus juga hal yang sama. Berzina itu apa? Cukup kamu membayangkan, mengingini seorang perempuan dalam hatimu, kamu sudah berzina dengan dia di dalam hatimu, kan lebih saklek sebenarnya. Lebih mudah kepleset dalam hukum Kristus daripada kepleset dalam hukum Taurat gitu. Tapi bedanya apa? Dalam hukum Kristus, hukumannya kita terima kapan? Nanti setelah meninggal. Nah, begitu aja bedanya. Gitu. Siapa yang mengadili? Tuhan Yesus sendiri, ya begitu saja. Itu bedanya. Jadi diadili dan menerima vonisnya
nanti setelah meninggal. Tapi secara konteks ruang lingkup hukuman, hukum Kristus jauh lebih ketat sebenarnya. Mengingingi dalam hati aja sudah berzina kok. Bahwa kan mengingingi dalam hati lebih mudah daripada melakukan perbuatan zina beneran, kan begitu kira-kira. Nah, nanti tapi divonisnya kapan? Enggak saat itu juga, enggak. Tapi nanti setelah meninggal. Nah, begitu kira-kira. Saya hanya menambahkan saja apa yang tadi Jos sampaikan. Semoga menjawab Mas Kris. Ya, mantap, mantap. Makasih, Mas. Mantap. Panjang ya jawabannya, luar biasa. Oke, kita langsung masuk saja pada pengajaran karena pada malam hari ini pengajarannya cukup padat ya. Dari hari raya sendiri paling enggak sudah ada 4 senyatetnya saya. Ada hari raya roti tak beragi, Paskah bagi Tuhan, hari raya pendamaian, dan juga hari raya pondok daun. Yang masing-masing nanti akan dibahas lebih detail oleh Mas Bertus ya. Silahkan Mas Bertus untuk poin yang pertama. Oke, terima kasih. Ini saya kontrol aja bisa. Ricardo, terima kasih. Nah, ya bisa. Oke. Nah, di sini disampaikan tahun liturgi. Jadi di Yoma 23 ini kita mulai masuk ke ranah hari raya oleh bangsa Yahudi. Di sini ada 5 ya sebenarnya lebih tepatnya ya. Ada 5 hari raya. Nah, hari raya itu apa saja? Ini daftarnya. Paskah dan roti tidak beragi, hari raya pertama, hari raya kedua Pentakosta, hari raya ketiga tahun baru atau Rosh Hashanah, hari raya keempat hari raya pendamaian atau Yom Kippur, hari raya kelima adalah hari raya pondok daun atau Sukkot. Ya kan? Jadi Paskah atau Pesach, Pentakosta atau Shavuot, tahun baru atau Rosh Hashanah, hari raya pendamaian atau Yom Kippur, pondok daun atau Sukkot. Nah, di sini mungkin kita kalau di kekristenan kita di gereja kita masih warisi 2 hari raya ya. Hari raya Paskah dan hari raya Pentakosta. Nah, Pentakosta ini jadi bukan baru ada ketika Roh Kudus turun atas para rasul, bukan. Tapi ini hari raya sudah dirayakan oleh orang Yahudi sejak zaman primitif. Nah, dari 5 hari raya ini ada 3 hari raya utama, yaitu hari raya Paskah, hari raya Pentakosta, dan hari raya Pondok Daun. Nah, 3 hari raya ini. Kalau tahun 2023 kira-kira mereka merayakannya di sekitar ini. Paskah di bulan April, Pentakosta di bulan Mei, tahun baru di bulan September, Yom Kippur bulan September juga, Pondok Daun di bulan Oktober. Berarti besok ini hari raya Pondok Daun ini terakhir, hari raya terakhir Sukkot atau Pondok Daun bagi bangsa Yahudi ya. Besok 6 Oktober. Nah, begitu kira-kira. Kita bahas satu persatu ya. Pertama hari raya Paskah. Ini sudah sangat sering kita dengar, Paskah dan roti tidak beragi. Hari raya ini memperingati apa? Hari raya ini memperingati tentang Keluaran 12. Di mana ketika Tuhan mau membunuh semua anak sulung yang ada di Mesir, Tuhan tidak ikut membunuh anak sulung Israel. Tapi Tuhan hanya melewati rumah mereka. Makanya Passover atau Pesach itu artinya Passover atau melewati. Di malaikat maut itu hanya melewati rumah orang Israel, tidak masuk. Tapi ke rumah orang-orang Mesir, malaikat maut itu masuk dan membunuh setiap anak sulung. Ini juga kaitannya dengan panen. Jadi roti tak beragi itu maksudnya apa? Ragi itu kan hasil fermentasi. Gitu ya. Jadi atau sesuatu yang busuk dalam tanda kutip, sisa. Karena itu difermentasi. Nah, roti tak beragi artinya ini roti yang benar-benar fresh. Dari gandum segar, tidak ada campuran dari sisa panen sebelumnya. Tidak ada sesuatu yang busuk itu tadi, atau yang basi itu tadi. Hasil fermentasi ragi. Nah, di ragi itu melambangkan sesuatu yang busuk. Jadi ini menandai awal baru. Jadi fresh. Gitu ya, sesuatu yang baru, fresh. Gitu kan? Nah, ini persis juga seperti kebangkitan Kristus. Bagi para murid itu suatu kebangkitan iman yang baru.
bahwa Kristus telah bangkit, Kristus telah bangkit. Kristus anesti, Kristus anesti, Kristus telah bangkit. Itu suatu gambaran menandai awal kebangkitan iman yang baru. Begitu kira-kira. Nah, selain itu, di sini juga diperintahkan salah satunya juga untuk melakukan sabat. Itu dilarang melakukan pekerjaan berat. Sebenarnya bukan hanya Paskah, tapi ada hari-hari raya lainnya juga dilarang melakukan pekerjaan berat. Bagi Santo Agustinus, gitu ya, kalau hanya sekedar melakukan pekerjaan berat, ini sebenarnya mudah. Gitu. Kalau orang tidur seharian, sudah selesai dia nggak akan melakukan sesuatu pekerjaan yang berat. Begitu. Tapi bagi Santo Agustinus, tantangan yang lebih menantang adalah bagaimana arti sesungguhnya adalah bagaimana hati ini tidak dibebani dengan beratnya dosa. Jadi ada ketenangan hati nurani yang baik. Jadi orang yang benar-benar mematuhi sabat itu sebenarnya adalah orang-orang yang tidak berdosa. Gitu. Karena mereka tidak dibebani oleh beratnya dosa dan tidak menjadi hamba dosa. Oke, selain itu juga pada perayaan Paskah ini juga mempersembahkan hasil pertama. Nah, ini penting. Kita kalau baca Perjanjian Lama, persembahan sulung ini sangat penting, mempersembahkan hasil pertama. Kenapa persembahan sulung itu penting? Persembahan sulung itu pertama dilakukan oleh Habel. Gitu ya. Habel selalu mempersembahkan anak sulung ternaknya kepada Tuhan. Maka itu memastikan dua hal. Memastikan bahwa Habel menjadikan Tuhan yang pertama. Ketika Habel dapat hasil, maka yang dia ingat pertama kali adalah Tuhan. Dia langsung kasih ke Tuhan. Itu. Nah, yang kedua adalah dia memastikan bahwa Tuhan pasti akan selalu dapat. Contoh misal, Habel punya domba, domba itu punya 5 anak, melahirkan 5 ekor domba lagi, melahirkan 5 anak. Anak pertama untuk Tuhan, 4 sisanya baru untuk Habel. Bayangkan ada kambing yang hanya bisa melahirkan 1 anak. Maka 1 anak ini untuk siapa? Hanya untuk Tuhan. Jadi kalau hasil pertama itu diberikan kepada Tuhan, artinya Tuhan pasti selalu dapat. Nah, begitu. Ini sangat penting. Gitu. Dan saat itu juga bentuknya bisa berbeda-beda. Ada yang bentuknya 40-60% dari yang dihasilkan tanah mereka. Kalau mungkin kita sering dengar gitu ya di pengacara yang lain, mungkin dari gereja lain menyampaikan tentang 1/10. Gitu. Ini saya tampilkan di sini berdasarkan tafsiran dari Haydock Catholic Bible Commentary, ada 40-60% bagian dari hasil tanah. Nah, itu tentang Paskah. Yang kedua tentang Pentakosta, gitu ya. Shavuot atau Pentakosta. Nah, Pentakosta ini dari kata 50. Dari bahasa Yunani, Pentekostos artinya ke-50. Karena dihitung 50 hari. Gitu, setelah Paskah. 7 minggu setelah hari raya Paskah. Nah, di sini menandai akhir dari panen gandum. Nah, ini adalah, nih menarik juga nih, ini adalah salah satu dari 3 hari raya Persiara besar. Salah satu dari 3 hari raya Persiara besar. Kalau dalam bahasa Ibrani itu Hab. Nah, kalau dalam bahasa Arab itu itu jadi J. Gabriel jadi Jibril, gitu misal. Dagala itu jadi Dajjal, gitu misalnya. Nah, ini jadi Hajj atau haji. Itu. Dan apalagi kota suci Yerusalem itu tempatnya naik ke atas. Jadi pas kalau mereka dikatakan bahwa umat Israel itu 3 hari raya ini mereka naik haji ke kota suci Yerusalem, termasuk Tuhan Yesus. Itu. Tuhan Yesus juga ikut naik haji ke kota suci Yerusalem. Dan bahkan kebiasaan berziarah ini pun gereja masih mewarisi.
berziarah ke tempat-tempat suci dan berziarah ke tempat-tempat doa. Kalau di Indonesia seperti berziarah ke Gua Maria. Begitu. Itu masih diwarisi dan itu sebagai salah satu bentuk kebaikan iman. Kalau salah satu bentuk kita menerima indulgensi itu, salah satu yang bisa dilakukan adalah melakukan ziarah ke tempat-tempat doa, ke tempat-tempat suci. Nah, itu masih kita lakukan. Ini luar biasa sekali emang apa yang gereja kita warisi dari kitab suci begitu. Nah, hari raya Pentakosta ini mengenang apa? Jadi Paskah mengenang malaikat maut yang hanya melewati rumah orang Israel. Pentakosta ini mengenang apa? Mengenang pemberian hukum Taurat dari Gunung Sinai. Itu. Nah, kenapa ini digenapi oleh para rasul ketika para rasul menerima Roh Kudus? Kalau kita baca di Kisah Para Rasul 1 ayat 4, Kisah Rasul 1 ayat 4, Tuhan Yesus melarang para murid meninggalkan Yerusalem. Tuhan Yesus menyuruh para murid, kamu tetap di Yerusalem sampai Roh Kudus itu tercurah. Seperti hukum Taurat diterima oleh Musa, khususnya di atas Gunung Sinai, demikianlah Roh Kudus diterima oleh para rasul di Yerusalem. Jadi maka tadi saya sampaikan, Yerusalem itu dataran tinggi, tempat yang tinggi. Gitu ya. Bait Allah itu berada di puncak Gunung Moria di Yerusalem. Jadi Yerusalem itu dataran tinggi. Maka ini tergenapi penuh kalau para murid itu tetap berada di Yerusalem sampai perayaan Pentakosta. Jadi bukan di Galilea, di pesisir danau gitu ya, di daerah pesisir, enggak penuh gitu ininya eh, apa istilahnya penggenapannya. Gitu. Tapi karena para murid disuruh oleh Tuhan Yesus tetap di Yerusalem, justru itulah penuh penggenapannya mengenai hari raya Pentakosta ini. Nah, begitu. Dan menandai akhir panen gandum ini ada sukaria, gitu ya, ada sukacita, ada sukaria, gitu. Nah, menariknya lagi di tengah-tengah eh, aturan tentang Pentakosta itu ada ini, ada perintah di mana jangan ketika kita kan itu akhir panen ya, tadi saya sampaikan akhir dari panen gandum. Jangan semua gandum itu dihabiskan, dipanen semuanya sampai habis. Jangan. Tapi yang tepi-tepi itu, ya kan, atau yang ketinggalan, jangan itu, ya sudah. Kalau udah ketinggalan, biarkan di sana. Untuk siapa? Untuk orang-orang miskin. Jadi ini cara bangsa Israel untuk memelihara orang-orang miskin. Dan para rasul itu pernah memetik gandum yang seperti ini. Untuk mereka makan karena mereka kelaparan. Para murid Yesus pernah melakukan itu. Wah, ini apa nih? Oh, PPT-nya, wah, ada error. Something happen. Nah, saya lanjutkan ya, sembari kita menunggu. Nah, dan ini tergenapi juga di zaman para rasul. Kita lihat bagaimana cara hidup orang perdana. Di Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Ya kan? Mereka memilih diri dibaptis, tinggal dalam persekutuan, mengadakan banyak mujizat, banyak orang menjadi percaya, dan selalu ada, Kisah Rasul 2 ayat 45, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Jadi orang miskin di sini lebih terjamin lagi kehidupannya. Itu orang miskin di sini lebih terjamin lagi kehidupannya. Dan ini sesuai sekali dengan konteks semangat dari hari raya Pentakosta Yahudi itu sendiri. Nah, itu. Jadi luar biasa penggenapannya penuh sekali. Penggenapannya luar biasa sekali digenapi oleh Tuhan Yesus dan para rasul. Oke, siap. Terima kasih, Ricardo. Nah, itu tadi.
Kemudian lanjut, kita ke hari raya tahun baru atau Rosh Hashanah. Nah, di Rosh Hashanah sebenarnya begini, istilah Rosh Hashanah itu nggak ada dalam kitab Imamat ini. Jadi bangsa Israel baru tidak memberikan nama di hari raya apa. Hanya sekedar perayaan peniupan trompet gitu aja. Karena ditandai dengan meniup serunai. Ya, tapi nggak tahu namanya apa. Dan baru tahu setelah awal era kekristenan. Nah, hari raya tahun baru ini atau perayaan trompet, hari raya pendamaian atau Yom Kippur, dan hari raya Pondok Daun atau Sukot, itu 3 hari raya ini mengenang sesuatu yang sama. Yaitu mengenang 40 tahun perjalanan mereka di padang gurun setelah Allah membawa mereka keluar dari Mesir. Jadi perayaannya sama. 3 ini nanti mengenang hal yang sama. Nah, ini kita ke hari raya pendamaian. Ini banyak dibahas ya sebenarnya di pasal 16. Itu banyak sekali sudah kita bahas di sana. Kita bagaimana di hari inilah pengampunan dosa, pendamaian lagi manusia dengan Tuhan, begitu itu terjadi. Gitu. Karena Tuhan tinggal di tengah-tengah mereka, sedangkan manusia ini berdosa. Kan begitu konsepnya ya. Bagaimana manusia yang berdosa ini dapat menghampiri Tuhan, maka mesti didamaikan setiap tahun dengan darah anak domba. Maka penggenapan penuhnya ada pada pengorbanan anak domba Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dikorbankan sekali, tapi dapat mendamaikan umat manusia dengan Allah sampai selama. Nah, ya ini. Nah, ya. Ini juga menarik. Jadi di sini kita dapat bahwa yang bawahnya ya 32 itu ya, itu harus menjadi suatu sabat hari perhentian penuh bagimu dan kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa. Mulai pada malam tanggal 9 bulan itu dari matahari terbenam sampai matahari terbenam. Jadi orang Yahudi itu ngitung, kalau kita sekarang ngitung hari itu kan dari jam 12 malam sampai jam 12 malam besoknya lagi, itu 1 hari. Orang Yahudi zaman dulu nggak ada jam digital, nggak bisa tentukan jam 12 malam itu nggak bisa. Jam 9 sama jam 12 malam sama, gelapnya sama. Bulan tidak bisa memberikan informasi jam berapa, gitu ya. Nah, jadi bagi orang Yahudi, hari itu dihitung dari sejak matahari terbenam. Sejak matahari terbenam kayak gini sekarang ini dari maghrib tadi, gitu sekitar jam 6:30 itu sudah dianggap sekarang tanggal 6 Oktober, gitu. Sudah besok ini, ya, sudah bukan hari ini sekarang ini, dianggapnya begitu. Nanti sampai matahari terbenam besoknya. Nah, penanggalannya seperti itu dan sekali lagi ya berkali-kali kebiasaan inline juga dipegang oleh gereja Katolik sampai saat ini. Makanya kenapa ada misa Sabtu sore? Nah, karena Sabtu sore itu sudah dianggap besoknya, sudah dianggap hari Minggu. Ya, misa malam Natal, nah, itu kan sudah dianggap besok itu, sudah dianggap hari Natalnya. Nah, begitu kira-kira. Nah, itu hari raya pendamaian. Nah, yang ketiga hari raya Pondok Daun. Nah, tadi ini sudah disampaikan ya bahwa ini mengenang bagaimana bangsa Israel 40 tahun berkelana di padang gurun. Kemudian juga ini salah satu pesta ziarah ke tempat-tempat suci pusat, termasuk di Yerusalem. Jadi hari raya Pondok Daun ini juga bangsa Israel ya naik haji ke kota suci Yerusalem. Nah, terus mereka juga membangun bangunan dari daun begitu untuk memperingati perjalanan mereka di padang gurun. Nah, itu tadi mengenai hari raya. Kelima hari raya ini masih dirayakan oleh orang Yahudi sampai sekarang. Sampai saat ini, kalender Israel itu masih dirayakan. Dan tahun 2023 itu kira-kira
tanggalnya seperti ini. Dan 3 hari raya Paskah, Pentakosta, dan hari raya Pondok Daun juga masih dirayakan oleh orang Yahudi. Walaupun teknisnya sudah berbeda. Gitu. Teknisnya sudah berbeda. Sebenarnya belum pernah dibahas tentang Yom Kippur. Kalau zaman dulu Yom Kippur tuh mengorbankan kambing domba. Gitu ya. Tapi zaman sekarang orang Yahudi Yom Kippur ngapain tuh mengorbankan ayam. Ayam yang sudah diputar-putar dulu di kepala orang itu. Gitu kira-kira. Jadi teknisnya sudah berbeda. Nah, bagaimana dengan kekristenan? Bagaimana dengan gereja? Tadi saya katakan, gitu kan, di dalam gereja masih ada 2 hari raya yang kita warisi, itu hari raya Paskah dan Pentakosta. Bahkan cara menghitung, gitu ya. Ini kalau kita lihat Paskah itu kira-kira dari mulai pertengahan Maret sampai Paskah dan Pentakosta ya. Kira-kira mulai dari pertengahan Maret sampai pertengahan Juni. Kalau kita lihat. Dan di dalam gereja Katolik juga sama. Gitu. Paskah nanti dirayakan sekitar bulan April, ya, paling sering April, tahun depan Maret ya nggak salah ya. Ya kan ada tahun depan Maret. Gitu ya. Iya, Maret 31. 31 Maret, jadi masih rentangnya masih akhir Maret begitu. Masih mirip sekali. Pentakosta juga sama dirayakan di bulan April, Mei gitu ya, masih mirip sekali. Jadi luar biasa bagaimana pewarisan gereja terhadap kebiasaan-kebiasaan keagamaan dari sejak Yahudi. Gitu. Jadi kita nggak sembarangan kemudian kalender liturgi gereja itu dibuat ya gini aja lah. Kenapa? Ya kayaknya ini lebih cocok ya nggak bisa seperti itu begitu. Tapi memang kalender liturgi dibuat sedemikian rupa agar pemahaman iman umat itu penuh. Ya, jadi kok mengikuti terus kalender liturgi ini maka pemahaman iman umat itu penuh. Dan pewarisan kenapa nih tanggal sekian, kenapa nih tanggal sekian, kenapa nih tanggal sekian, itu semua sudah ada dasarnya dengan sangat jelas. Bahkan mata rantainya itu bisa kita lacak sampai ke kebiasaan orang Yahudi zaman kuno. Nah, itu menariknya begitu dalam gereja Katolik. Jadi kebiasaan tahun liturgi di dalam kitab Imamat masih terus kita warisi di dalam gereja sebagai kalender liturgi. Nah, selain itu juga, nah ini juga kan ditegaskan lagi dalam tafsiran ini bahwa dari sinilah gitu ya kita bisa menyimpulkan bahwa kita wajib juga untuk menjaga hari-hari suci tertentu itu harus tetap ada, khususnya hari Minggu. Karena ini mengenang kebangkitan Kristus. Demikian juga kita merayakan perayaan-perayaan Kristen untuk menghormati Tuhan dan para kudusnya. Nah, misal seperti bulan Oktober ini. Bulan Oktober ini bulan Rosario ya. Itu bulan Maret, bulan Maria. Ya, benar ya. Nah, ini bulan untuk para kudus. Ini juga penting kita menghormati hal seperti ini. Nah, begitu kira-kira. Kemudian inti dari semuanya ini apa? Inti dari semua perayaan ini adalah sejak hukum Musa, umat Allah telah mengenal. Oh ya, siap. Terima kasih Greg telah bergabung. Silakan monggo. Sejak hukum Musa, umat Allah telah mengenal pesta-pesta tertentu berhubungan dengan Paskah untuk memperingati karya agung Allah penyelamat. Jadi intinya dari semua perayaan ini adalah apa? Memperingati Allah sang penyelamat. Yang dimana nanti akan digenapi penuh ketika Yesus Kristus itu hadir. Jadi kok zaman dulu, bahkan sampai sekarang mungkin orang Yahudi merayakan hari raya ini dengan harapan suatu saat Mesias itu akan hadir. Gereja Katolik juga sama. Kita merayakan kalender liturgi itu juga berharap bahwa pasti suatu saat Mesias akan hadir untuk kedua kalinya. Yang pertama sudah 2000 tahun yang lalu. Wafat di atas kayu salib, bangkit pada hari ketiga, dan naik ke surga. Nah, kita masih merayakan perayaan ini. Karena kita terus berharap bahwa Mesias akan datang lagi ke dunia untuk kedua kalinya.
Nah, maka kira-kira kesimpulan seperti ini, Paskah itu memperingati penyelamatan Tuhan atas bangsa Israel dari tulah Mesir, kemudian Pentakosta itu memperingati pemberian hukum dari Gunung Sinai, Tahun Baru, Hari Raya Pendamaian dan Hari Raya Pondok Daun, memperingati perjalanan di padang gurun. Gereja mewarisi kebiasaan tahun liturgi untuk penanggalan liturgi. Dan inti dari semua perayaan liturgi tahunan adalah untuk memperingati karya agung Allah penyelamat. Terima kasih, monggo saya serahkan kepada Jos, silakan. Baik, Shalom Bapak Ibu teman-teman semua. Kita sekarang akan mempelajari tentang aturan-aturan tambahan gitu ya. Sebenarnya karena memang namanya aturan tambahan, jadi banyak hal yang di sini mungkin bisa dikatakan itu tuh sebenarnya sudah ada di eh, apa ya, pembahasan-pembahasan sebelumnya, atau mungkin di kitab Keluaran juga udah ada. Tapi mungkin bisa dikatakan ada semacam detail atau informasi tambahan yang mungkin kita bisa pelajari. Oke. Oke. Aturan-aturan tambahan yang ada itu terdiri dari aturan liturgi. Aturan liturginya sendiri terdiri dari minyak untuk lampu dan roti sajian. Lalu yang kedua adalah aturan moral, yaitu mengenai penghujat nama Tuhan dan kejahatan yang lain-lain. Menarik ya, seperti yang sudah terjadi di kitab sebelumnya juga, di bab-bab sebelumnya juga, dan di selanjutnya juga, gitu ya. Sebenarnya ini bisa dikatakan kayak merusak tema kalender atau penanggalan pada bab 23 dan 25 nanti. Jadi kan lagi istilahnya kan kayak lagi asik-asik ngomongin tentang kalender, penanggalan liturgi, pesta-pesta sana sini semua, nggak taunya tiba-tiba masuk aturan ini. Mungkin apa ya? Kenapa tiba-tiba ada aturan ini? Mungkin ya nggak tahu ya. Ini karena memang maksudnya kan penulisnya itu kan sudah sangat lama begitu ya. Jadi kadang kenapa penulisnya ini memasukkannya ini pas di sini, dan mungkin dimasukkannya kapan, apakah sebelum masa pembuangan, pas masa pembuangan kah, atau pasca pembuangan dan semacamnya, itu memang masih kadang bingung juga orang-orang juga, dan ahli-ahli kitab juga masih, ahli-ahli kitab suci ya, masih pada berdiskusi ataupun berdebat ya soal itu. Nah, kita bicara mengenai minyak untuk lampu. Tadi yang di ayat 1 sampai 4. Nah, ini kemungkinan diberikan perintah tentang minyak untuk lampu ini kemungkinan diberikan pada saat Bezalel itu masih mengerjakan tabernakel. Nah, menorah, tempat dudukan lampunya ini, dia diletakkan di luar tirai ruang Maha Kudus. Nah, ini gambarnya nih. Mungkin Bapak Ibu teman-teman mungkin pernah lihat lah di gereja atau di mana gitu ya, atau hal serupa demikian gitu ya. Pasti saya rasa ada di Katedral Bandung, kalau nggak salah waktu itu juga yang mirip kayak gini juga ada. Dan lampu ini tuh dinyalakan sepanjang hari, siang dan malam sebagai tanda penyembahan kepada Tuhan secara terus-menerus. Dan minyaknya itu tuh sebenarnya bisa dikatakan ya bagian dari bantuan wajib dan juga kontribusi sukarela dari orang Israel pada 3 hari raya. Jadi kan pada hari raya tersebut kan orang Israel membawa persembahan. Nah, persembahan salah satunya ini untuk minyak, untuk lampunya. Oke. Nge-lag ya, sorry. Nah, tentunya sekarang pas kita ngelihat hal demikian gitu ya, kita lihat Bapak Ibu teman-teman pasti pernah lihat ini tabernakel dan lampunya di sebelahnya. Nggak mesti, mungkin lampunya nggak mesti bentuknya kayak gini, tapi pasti ada lampu kecil yang menyala di sebelahnya. Nah, lampu tersebut juga sama untuk menandakan kehadiran nyata Kristus dalam tabernakel di dalam sakramen Maha Kudus. Oleh karena Kristus sungguh hadir dalam sakramen,
Gereja mengajarkan melalui katekismusnya, patutlah Kristus disembah dan diagungkan. Nah, mungkin yang menarik ya pada malam hari ini tentang roti sajian. Roti sajian ini kan dia diletakkan di meja roti di bagian di sebelah utara di bagian depan di depan kemah kudus ya, dan merupakan suatu persembahan gandum. Nah, roti sajian inilah yang disebut oleh Yesus ketika dia menghadapi tuduhan bahwa murid-muridnya tidak memelihara hari Sabat karena memetik bulir gandum. Nah, Yesus sendiri mengatakan bahwa Daud dan pengikutnya itu memakan roti sajian. Sementara roti itu hanya diberikan untuk para imam. Di sini dikatakan bahwa roti itu hanya diberikan untuk Harun dan anak-anak. Dan menurut saya ini akan mind blowing ya. Ini saya spoiler dikit lah ya. Beberapa slide ke depan ini sedikit wow, wadaw gitu ya. Nah, dari ayat 5 kan kita lihat bahwa dia 12 belas sorry. 12 roti bundar yang dibakar. Oke. Nah, harus dibuat berdasarkan tepung yang terbaik. Angka 12 ini apa? Tentunya yang sangat dekat dengan kita ini adalah figur 12 rasul dan gereja yang mengikuti ajaran rasul tersebut. Dengan kata lain, gereja yang apostolik. Ya. Gereja mana tuh? Wah, gereja Katolik ya. Oke. Lalu juga sama seperti roti sajian yang merupakan salah satu tanda-tanda kekudusan Allah. Figur roti itu juga menandakan Kristus yang memberikan roti hidup untuk seluruh dunia. Dan juga pada saat Yesus itu juga, dia juga memberikan makan 5.000 orang. Dan jangan lupa waktu itu kan 12 bakul sisanya itu kan dikumpulin tuh. Menurut Santo Beda gitu ya. Dia menandakan kebenaran kitab suci yang tidak dapat diterima oleh orang banyak kecuali oleh para rasul dan pengikut mereka. Dengan kata lain, para rasul dan gereja gitu. Ya. Jangan lupa mungkin sedikit ini ya. Gereja itu tuh ada istilahnya ada G kecil dan G gede gitu. G kecil itu bangunannya yang biasa kita sebut sebagai bangunan. G besarnya itu orang-orang di dalamnya. Ya. Jadi kebenaran kitab suci itu diberikan oleh kasih karunia, oleh pengertian yang berasal dari Allah, itu kepada para rasul dan pengikut mereka. Dan roti sajian yang dibuat dari bahan yang terbaik ini menandakan bahwa setiap orang yang memberitakan Injil harusnya membaktikan dirinya untuk hidup dalam kebenaran. Dengan kata lain, hidup mengikuti Kristus yang memberikan dirinya. Dan kalau ini jadi teringat lagu ya, saya tidak akan nyanyi karena takutnya nanti keterusan. Sama seperti jika biji tidak mati, ia tetap tinggal biji. Namun bila ia musnah, berbuah berlimpah-limpah. Yang dari Yohanes. Dan kalau penasaran lagunya di mana, bisa buka buku biru atau ACHM nomor 40. Ya. Ya kan kali aja pada penasaran gitu ya. Oke. Ya. Dan engkau harus mengaturnya menjadi 2 susun, 6 buah sesusun di atas meja dan emas murni itu. Engkau harus membubuh kemenyan tulen di atas tiap-tiap susun. Menjadi bagian ingat-ingatan roti itu. 2 susun ini juga menandakan seperti Yesus yang mengutus muridnya berdua-dua. Berarti secara ini kita mencoba untuk menggunakan logika filosofis atau mungkin logika teologis ya. Saya kurang ngerti juga sih istilah ininya gimana. Tapi kalau misalkan orang supaya misinya berhasil berdua-dua, ya berarti kan orangnya mesti kompak, ya kan? Seia sekata, sepemikiran, sepaham gitu ya. Dengan kata lain secara implikasi logisnya gitu ya. Para guru gereja itu, para doktor gereja itu sepakat akan ajaran yang diberikan dalam kasih dan kebenaran. Makanya
waktu itu seperti Paskapan itu, Baptus itu kan pernah ngasih tentang ajaran, lupa kalau nggak salah ajaran Musa mengangkat tangannya itu menyerupai salib kalau nggak salah, yang diajarkan dari yang kontemporer sampai ke zaman bapak-bapak gereja gitu. Dan itu sepakat gitu, orang-orang sepakat dan diteruskan dan sepakat gitu. Ya kurang lebih seperti itu. Dan kemenyan itu menandakan apa sih teman-teman? Doa. Pada akhirnya kita semua ini ditolong melalui doa. Saya rasa banyak lah, maksudnya ya mungkin kayak pas kemarin tugas juga ya, entah ya juga tugas saya di gereja juga, ataupun juga untuk pekerjaan sana sini juga kadang merasa kok kayak kurang, tapi tahu-tahu berjalan aja dengan lancar. Kadang saya berpikir bahwa itulah memang kuasa doa gitu ya, kuasa doa. Ya maksudnya pada akhirnya kita semua hidup oleh karena kasih karunia. Nah, dan ini yang paling wadaw ini sih. Nah, setiap hari Sabat ia harus mengaturnya di hadapan Tuhan. Mengatur di sini artinya itu dia mengganti setiap hari Sabat. Nah, itu melambangkan para guru gereja yang menyelesaikan tugasnya lalu menerima ganjaran surga. Setelah mereka selesai, ya tanda kutip selesai, mereka tuh memberikannya itu kepada yang baru untuk diteruskan. Sama seperti roti Sabat itu eh, diganti gitu ya, setiap berapa saat gitu. Orang-orang pengajarnya itu ya, doktor, orang-orang kudus, pengajar gereja, uskup, imam, ya, ataupun juga kita orang-orang awam, itu tuh ternyata mendapatkan tugas dan warisan gitu ya, iman yang kita dapatkan dari generasi sebelum kita. Dan mungkin dalam bahasa teologi gitu ya, kita bisa dikatakan sebagai ini suatu suksesi apostolik. Dan ini sesuatu yang luar biasa ya. Bayangkan orang ganti roti gitu ya. Lalu ada seorang gitu ya, Santo, pada tahun 700-an menafsirkannya sedemikian dalam bahwa kita tuh mendapatkan suatu kayak tugas, warisan tugas gitu dari generasi-generasi sebelum kita. Gitu ya. Atau mungkin dalam arti yang lebih sempit ya, nggak mungkin hierarki gereja, imam-imam itu, uskup-uskup itu tuh sebenarnya tuh ya semuanya tuh pada akhirnya semuanya hanya meneruskan dan nanti akan diteruskan. Meneruskan generasi yang sebelumnya dan akan diteruskan generasi yang akan datang. Dan ini suatu gambaran yang sangat indah. Gitu. Suksesi apostolik. Para bapak leluhurmu hendaknya diganti oleh anak-anakmu, nanti engkau akan mengangkat mereka menjadi pembesar di seluruh bumi. Untuk kita renungkan. Nah, lalu mengenai roti lagi, mereka harus memakannya di suatu tempat yang kudus, ya. Itulah bagian maha kudus baginya dari segala korban api-apian Tuhan. Satu beda sendiri mengatakan bahwa hal ini bisa jadi melambangkan imam agung kita, Yesus Kristus, membawa kita dari kehidupan ini menuju kebangkitan badan, yaitu surga. Atau mungkin melambangkan para pemimpin dan orang-orang yang mengikuti Tuhan diberikan kehidupan kekal dengan mengikuti contoh yang dilakukan oleh para bapak terdahulu. Mungkin sedikit lagi mengenai suksesi apostolik gitu ya. Dan contoh itu sebenarnya apa ya? Sebenarnya merasa nggak sih Bapak Ibu teman-teman? Ya, kita mungkin ambil arti yang lebih luasnya gitu. Kita mungkin masing-masing di sini kan punya orang tua rohani gitu ya. Ya mungkin memang orang tua kita sendiri ataupun mungkin guru atau mungkin ya orang tua rohani, saudara-saudara kita
dalam iman dan semacamnya gitu ya. Ya maksudnya mengajarkan iman itu pada kita gitu. Dan maksudnya kalau dipikir-pikir lagi, mereka juga tuh diajarkan oleh orang tua rohani mereka juga. Diajarkan lagi oleh yang diajarkan lagi oleh orang tuanya orang tua rohani gitu ya. Dan seterusnya sampai ditarik sampai zaman Rasul gitu. Dan luar biasa itu ya mengenai warisan iman, warisan ajaran, tradisi, kekayaan iman kita. Tapi kadang gitu ya, mungkin orang-orang yang punya banyak kekayaan gitu tuh kadang nggak sadar kalau mereka tuh memiliki banyak hartanya itu. Kadang orang-orang yang punya itu tuh take it for granted aja. Oh emang sudah emang seperti ini. Tapi kalau misalkan dipelajari lebih dalam lagi, kayaknya seumur hidup kita juga belum tentu beres. Ya, untuk kita renungkan lagi ya. Oke, lalu kita masuk ke dalam kejahatan menghujat Tuhan. Nah, menghujat nama Tuhan, sorry. Nah, ayat 10 dan 16 ini dan ayat 10 sampai 16 dan 23 ini menceritakan tentang kejahatan menghujat nama Tuhan. Dosa besar yang mendatangkan maut. Nah, apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya tetapi bersalah karena berbuat dosa kekal. Nah, tapi menghujat di sini tuh bukan tentang apa ya, menghujat mengejek nama Allah secara literal gitu ya. Allah ini Allah ini hal buruk. Nah, tapi juga dengan sengaja tidak menerima kerahiman Allah melalui penyesalan. Kita menolak kasih Allah itu sendiri juga sebenarnya sudah menghujat Roh Kudus. Dan itu merupakan suatu dosa yang tidak terampuni. Ya, dosa yang mendatangkan maut. Dan menghujat Allah ya, Allah gitu ya. Orang-orang mengeluarkan kata-kata kebencian, celaan, tantangan terhadap Allah, berbicara yang buruk tentang Allah secara batin ataupun secara lahir. Jangan lupa bahwa kita pun berdosa dengan pikiran dan perkataan. Ya. Jadi kalau dalam hati kita udah marah, maksudnya dalam hati kita sudah menghujat Allah, kita sebenarnya udah berdosa. Perintah kedua melarang tiap penggunaan nama Allah secara tidak pantas. Siapa memakai nama Allah Yesus Kristus, perawan Maria dan orang-orang kudus atas cara yang menghina, menghujat. Nah, ayat ini sebenarnya merupakan bagian naratif mengenai hukum kekudusan. Ya. Mungkin satu-satunya kalau nggak salah. Cerita yang diberikan pada perikop ini merupakan cerita latar untuk hukum yang diberikan pada ayat 15 dan 16. Nah, hukum ini berlaku untuk orang asing, meskipun sebenarnya dia memiliki ibu seorang Israel. Nah, hukum ini kemungkinan memang relevannya atau munculnya di masa-masa pembuangan atau pasca pembuangan. Jangan lupa dikatakan untuk hukum ini dan untuk hukum yang kejahatan lain-lainnya itu sendiri, itu dia ya di ayat 16 dan 22 ini dia berlakunya untuk orang Israel dan untuk orang asing. Hal ini dilakukan untuk memberikan gambaran untuk kasus-kasus serupa di kemudian hari. Oke. Nah, tentang menghujat nama Tuhan sendiri, itu tuh
Ada berpendapat seperti demikian. Seandainya mungkin kalau nama lain yang digunakan dalam penghujat itu bukan nama Tuhan Yahweh gitu ya, mungkin hukumannya tidak mesti berupa kematian. Ini pendapat para rabi ya. Nah, jangan lupa bahwa Tuhan Yesus sendiri tidak dituduh dalam konteks ini dalam hal menghujat Allah. Jadi Tuhan Yesus sendiri menghujat Allah sendiri. Gerak sendiri. Kaget. Tuhan Yesus sendiri itu sebenarnya dituduhnya itu karena dia menyamakan dirinya dengan Allah. Itu ya. Dari segala perkataannya dan semacam itu bukan soal dia pernah menyebut nama Allah dengan tidak hormat dan semacamnya, tapi dia karena menyamakan diri dengan Allah. Itu yang konteks menghujatnya seperti itu. Oke. Lalu, nah, bawalah orang yang mengutuk itu keluar perkemahan dan semua orang yang mendengar harusnya meletakkan tangannya ke atas kepala orang itu, sesudahnya harusnya seluruh jemaah itu melontari dia dengan batu. Oke. Peletakan tangan ini sama seperti ritual meletakkan tangan ke atas kepala kambing pada Imamat 16. Nah, yang menarik bahwa semua orang yang mendengar hujatan tersebut ikut bersalah. Nah, sehingga peletakan tangan tersebut menimpakan kesalahan tersebut kepada penghujat, sama seperti kambing itu kalau mungkin bahasa Inggris itu yang dijadikan sebagai scapegoat gitu ya. Sebagai ya, jadi dosa-dosanya tuh dipindahkan ke kambing itu. Tanda kutip ya. Dan juga menandakan bahwa jika mereka melakukan hal yang sama, mereka juga akan mengalami hal dan hukuman yang sama. Oke. Lalu kalau kejahatan lainnya itu sebenarnya sudah pernah disebutkan sebenarnya. Itu berbicara mengenai luka pada badan dan atau pembunuhan gitu ya sebenarnya. Kemudian ditambahkan karena masih mengenai tema hukuman mati dari ayat sebelumnya. Jadi agak mungkin bisa dikatakan memang nggak nyambung dengan menghujat Allahnya, tapi mungkin karena sekalian tentang hukuman mati dan semacamnya masih ditambahkan juga. Dan umumnya juga dia mengenai hukum balas dendam atau lex talionis. Memukul mati yang tadi kita baca sebelumnya itu, dia itu tuh nggak mesti soal pembunuhannya sih, teman-teman. Tapi bisa juga pemukulan yang mengakibatkan cacat. Nah, itu yang sudah dianggap sebagai memukul mati sebenarnya. Oke. Nah, demikianlah Musa menyampaikan firman itu pada orang Israel, lalu dibawalah orang yang mengutuk itu keluar perkemahan dan dilontarilah dia dengan batu. Maka orang Israel melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Makanya dalam kisah Stefanus sendiri yang menghujat Allah menurut orang Israel itu ya. Nah, orang-orang Israel itu menutup telinga mereka, berteriak-teriak dan menutup telinga mereka dan melempari Stefanus itu dengan batu. Jadi memang udah ada konteks budayanya seperti itu. Jangan lupa bahwa sekali lagi seperti yang tadi udah dikatakan Bertus juga di awal-awal gitu ya, pas jawab pertanyaan itu, kita membaca Alkitab itu gak bisa lepas dari konteks budaya. Pemahaman kita mengenai suatu kejahatan, pemahaman kita mengenai suatu kejadian itu tidak sama dengan pemahaman orang Israel pada zaman itu. Karena memang keadaannya beda aja. Saya rasa mungkin apa ya istilahnya ya, minum gitu ya, misalkan katakan minum berdiri dan minum duduk pun ya, saya rasa kalau orang beda tempat kadang udah antara sopan dan nggak sopan udah beda. Apalagi kalau mungkin minumnya sambil menyeruput gitu ya, itu kan udah beda juga. Nah kurang lebih makanya kadang kenapa orang Israel seperti ini, kenapa mungkin pas Yesus bangkit dari kubur kainnya tuh diletakkan seperti itu, kenapa hal-hal ini dianggap kayak aneh dan semacamnya, itu sebenarnya bisa dibilang ada konteks budayanya. Atau mungkin kalau misalnya kita bicara tentang perjanjian baru,
ada konteks di perjanjian lamanya yang bikin itu seolah-olah aneh atau tidak aneh. Atau mungkin dosa tidak dosa atau lazim dan tidak lazim. Dan pada akhirnya penutup kita pada malam hari ini untuk bagian saya, layaknya lampu tabernakel, kita seharusnya menyembah dan mengagungkan Tuhan sepanjang hari, bukan malah menghujat namanya. Roti sajian melambangkan para rasul dan suksesi apostolik dalam mewartakan Injil. Sekalian saya bacakan juga, jadi pas tadi kita tentang tahun liturgi Yahudi, kita belajar mengenai Paskah, memperingati penyelamatan Tuhan atas bangsa Israel dari tulah Mesir. Pentakosta memperingati pemberian hukum dari Gunung Sinai. Tahun Baru, Hari Raya Pendamaian dan Hari Raya Pondok Daun memperingati perjalanan di padang gurun. Dan gereja mewarisi kebiasaan tahun liturgi untuk penanggalan liturgi. Dan inti dari semua perayaan liturgi tahunan tersebut adalah untuk memperingati karya agung Allah Penyelamat. Dan mengenai aturan-aturan tambahan, kita belajar bahwa layaknya lampu tabernakel, kita seharusnya menyembah dan mengagungkan Tuhan sepanjang hari, bukan malah menghujat namanya. Roti saja melambangkan para rasul dan suksesi apostolik dalam mewartakan Injil. Demikian, saya kembalikan pada Leo. Terima kasih Mas Vertus, Coach Jos juga atas sharingnya pada malam hari ini, pengajarannya juga. Ada paling nggak ada 2 poin besar ya yang ingin dibawakan, yang ingin disampaikan dalam malam hari ini. Yang pertama mengenai hari raya, ada 5 hari raya, hari raya Paskah, Pentakosta. Tadi Paskah mengenai penyelamatan ya, Tuhan Tuhan lewat ketika Tuhan itu membunuh anak sulung, Tuhan hanya melewati bangsa Israel. Pentakosta itu memperingati turunnya hukum yang ada di Gunung Sinai. Terus kemudian ada tahun baru atau Rosh Hasanah, hari raya pendamaian, dan juga hari raya Pondok Daun. Itu mengenai uh, perjalanan itu ya di padang gurun udah ada ternyata. Oke, dan kemudian untuk yang kedua aturan tambahannya adalah mengenai suksesi apostolik yang sangat sangat itu sekali ya uh, menarik bagi saya bahwa kita selalu mempunyai bapak rohani, entah itu pastor, entah itu uh, seorang pewarta, entah siapapun itu, tapi satu sumber gitu ya, suksesi apostolik dan diharapkan di Matius seperti yang Kojos tadi sampaikan, kita menjadi pembesar-pembesar dunia, tentu dalam terang Tuhan. Silakan dari Ibu Bapak dan teman-teman sekalian, apakah ada yang mau ditanyakan atau juga ada yang mau di-sharingkan terkait materi pada malam hari ini? Kesaksian tambahan juga dipersilahkan. Monggo, Ibu Bapak, teman-teman sekalian. Ya, eh, saya Mas, Ya, Mas Kris. ya, ini saya merasa terberkati sekali ya. Bahasanya itu eh, dalam, cukup lumayan dalam menurut saya, cukup dalam. Dan menyadari kalau apa namanya gereja Katolik itu nggak, ya tanda kutip nggak cocokologi gitu. Jadi ya semuanya itu ada dasarnya, ada aturannya. Jadi eh, ya sangat menarik sekali gitu. Kalau gereja Katolik itu emang istilahnya kaya ya dari tradisi-tradisinya itu ya, sama pengertiannya, pemaknaannya juga. Saya jadi ngerti maksudnya, oh di
altar itu ada ini ya, melambangkan apa itu kan jadi nggak hanya sekedar apa ya datang ke gereja langsung oh ya ini cuma ornamen doang gitu. Ternyata ada artinya yang cukup dalam gitu sih. Ya, terima kasih untuk materinya malam ini ya, Mas-mas semuanya. Thank you, Mas Kris. Memang banyak yang diwariskan. Salam dari teman-teman sekalian. Ada yang mau ditanyakan, ada yang mau di-sharingkan juga. Pak Yusni, Oke, iya memang menarik ya kalau kita dengerin itu mungkin awal-awalnya ya sama sih ya kalau udah bicara imamat tuh kan pasti bukan bicara kalau kita yang orang awam aja itu nggak mudah gitu. Tapi setelah dengan adanya jazz dan kita belajar sama-sama gitu ya, dan aku tahu tim jazz ini juga sangat bekerja keras untuk menyiapkan materi yang nggak mudah ini gitu ya. Jadi banyak hal lah yang didapat ternyata gitu ya dan semuanya itu memang maksudnya ya balik lagi lah yang kayak tadi kita sungguh bersyukur kalau kita itu Katolik gitu ya jadi bukan hanya sekedar misa tapi semuanya itu mengandung syarat makna gitu ya. Tahun-tahun liturgi aturan-aturannya bahkan jubah-jubah para pasurnya itu semua ada melambangkan sesuatu gitu bukan yang asal-asalan atau oh biar ini gitu ternyata enggak itu syarat dengan makna gitu. Nah, itu satu. Dan satu lagi, nah eh, jelas sekali gitu ya, jelas sekali kalau di Katolik ini pemuridan itu seluar biasa itu gitu. Kita bisa ngecek track recordnya gitu. Kenapa kenapa eh, Paulus eh, Paulus Bapak rohaninya itu siapa? Nah, siap semua tuh ada runut-runutnya. Jadi terus mereka tuh nggak yang tanpa bimbingan tiba-tiba ujuk-ujuk pengikut Kristus yang enggak gitu ya. Jadi uh, kalau aku pikir, nah ini sesuatu yang pemuridan itu ternyata dari dulu pun udah terjadi gitu. Memang iya gitu ya. Cuma maksudnya kalau kita pikir ulang yang sekarang-karang ini kan kadang-kadang blur ya orang-orang ya udahlah tanpa punya pembimbing rohani atau punya uh, ya kita dapat pembimbing rohani ya dari mana kalau kita tidak berkomunitas gitu ya. Kalau kita nggak punya seseorang yang menginjili kita, ya kalau di firman udah jelas ya. Ya bagaimana kami bisa tahu firman kalau tidak ada yang diutus kan gitu-gitu juga ya. Nah, jadi ini sesuatu yang seluar biasa itu juga gitu kalau di gereja kita. Bahkan di gereja kita bukan pemuridan itu luar biasa lagi tiap paroki pasti ada lingkungan gitu ya ada lingkungan bukan cuma hanya lingkungan ada banyak kategorial untuk orang-orang untuk bisa semakin dalam mencintai Yesus kategorial apapun mau doa kek atau kur atau apapun bidangnya gitu bahkan mungkin satu orang aja bisa mengambil beberapa kategorial gitu ya yang membawa kita semakin lebih peduli lebih mengenal Tuhan lebih peduli sesama whatever lah yang disediakan di gereja kita dan itu banyak sekali kategorialnya gitu ya dari anak-anak remaja apa muda dewasa orang orang tua Pak Sutri gitu sampai lansia pun ada semua tuh ada bahkan baru-baru ini juga sekarang lagi marak-maraknya mungkin karena perkembangan zaman ya di katedral tuh ada khusus parenting jadi semua kita di provide sekali gitu ya orang-orang yang udah nikah bagaimana caranya membimbing anak jadi orang tua yang baik itu semua sudah ada jadi itu pun sarana-sarana kalau aku pikir itu sarana-sarana untuk kita tetap dalam tetap dalam koridornya gitu bukan koridor ya tapi tetap kita ada pembimbing rohaninya dengan cara begitu kan kita tidak terhilang kemana-mana gitu ya kita tidak kayak oh ya udah asal gereja enggak sampai kita udah nikah pun bahkan sebelum nikah pun kita terus didata gitu loh didata kita kan ikut gereja nih nah habis
ketika kita tinggal di satu tempat pasti kita ikut ke gereja. Di gereja itu kan begitu banyak kategorial. Terus belum lagi kalau di Bandung ini gitu, kita nyampe di Bandung ada Gema gitu yang mengelola mahasiswa-mahasiswa gitu. Jadi sungguh sangat terdata gitu loh. Bahkan sampai ke lingkungan-lingkungan pun, sampai ke kemana-mana pun itu terdata semua, ada terdata orang-orang Katoliknya gitu. Jadi sangat bersyukur sekali kalau kita punya gereja yang sebegininya ngurus umat gitu. Bahkan kita kekurangan pelayan Tuhan juga gitu ya untuk mengurusin umat ya. Toh ujung-ujungnya ini semua untuk karya keselamatan sih sebenarnya ya, penyelamatan gitu. Nah, jadi ini kita sungguh sangat bersyukur, dan tentunya pastinya tugas kita juga nggak sampai di situ aja ya, nggak sampai hanya bersyukur, tapi kita pasti punya tugas-tugas lain ya. Ya udah pasti membawa orang juga semakin dekat dengan Tuhan. Kita juga mempunyai tugas dan jawab untuk menjadikan orang lain itu murid-muridnya Yesus gitu. Kalau kita tidak memuridkan, bagaimana bagaimana tujuan Tuhan itu bisa blur, bisa hilang gitu loh. Nah, ini yang perlu terus kita maintain gitu loh. Sampai kapan? Ya sampai selama kita hidup, mau dimanapun. Bisa kita kayak saya dulu punya teman ya, balik lagi ya, teman saya di kantor ada yang Katolik ya, itu saya jangkau, dan akhirnya dia sekarang dulunya nggak bisa melayani, sekarang udah mulai aktif di lingkungan ini pun. Hari ini dia nggak datang, nggak bisa join gara-gara yaitu karena ada Rosario, kan ini bulan Rosario ya, ada Rosario di lingkungannya gitu. Nah, saya puji Tuhannya, kalau saya mengenal Tuhan tuh dari mana awalnya, ya pasti pertama kita mengenal Tuhan tuh dari siapa, ya dari keluarga kita dulu. Bagaimana keluarga kita mendidik kita mengenal Tuhan, dan aku sangat bersyukur gitu ya, aku punya orang tua, terutama mamaku gitu ya, orang yang aku lihat dengan kepalaku sendiri gitu, bagaimana dia tadinya dia orang Kristen gitu ya, jadi pindah karena ikut suami jadi Katolik, tapi dia menjadi sampai detik ini pun menjadi Katolik yang ya lumayan lah ya, dia ikut aktivis juga, pendoa juga iya, dan seluar biasa itu. Malam-malam dulu dia baru Katolik tuh dia nggak punya rosario, tapi dia ikut mengajarkan kita untuk doa rosario juga. Jadi tiang doa lah saat itu mamaku ya, karena papaku juga sakit. Nah, terus nenekku juga sakit gitu. Tapi dia yang ngajakin kita berdoa, sampai nenekku sakit-sakit pun diajakin untuk rosario. Nah, itu juga jadi pembimbing rohani kita ya, secara kita masih kecil juga, belum tahu apa-apa, tapi sudah dididik gitu. Nah, pasti kita nggak jauh-jauh dari yang kita lihat setiap hari di rumah gitu kan. Pasti itu yang kita kerjakan, itu yang kita lakukan. Kemanapun kita pergi, pasti pengennya kita tuh mencari yang begini-begini, yang ikut berdoa, yang punya komunitas berdoa. Nah, jadi akhirnya kita ketemu, menjadi pembimbing rohani kita ketemu pembimbing rohani kita ketemu sama A, B, C, dan D gitu, yang membuat kita semakin dekat sama Tuhan, dan sangat-sangat bersyukur. Jadi sudah layak dan sepantasnya setiap kita pengikut Kristus itu harus punya gitu, harus punya. Kalaupun di rumah kita tidak jadi itu, kenapa kita yang memulai gitu ya. Nah, memang bukan sesuatu yang mudah, tapi memulai aja dulu. Nah, dimanapun kita ditempatkan, di tempat kita, mungkin di tempat kita bekerja, atau mungkin di sekitar kampus kita, atau juga mungkin di lingkungan tempat kita tinggal gitu, atau dimanapun, tetap kita harus menggembalakan, harus kita memuridkan orang, mau Muslim, mau Kristen, mau siapapun, harus agar orang bisa merasakan, oh, akhirnya orang bisa tahu, oh, aku sampai dulu waktu masih zaman-zaman kuliah itu sampai dibilang, kamu pasti non Muslim ya Yusni. Iya, tapi ya itu saking aroma kita tuh tercium baik di orang-orang sekitar kita. Tapi pastinya itu juga nggak mudah ya, tapi ya harus seperti itulah kita gitu loh, sampai aroma kita itu kecium sama orang kalau kita pengikut Kristus gitu loh. Dan ini memang perjuangan kita akhir-akhir ini, yang mungkin orang kan sekarang udah mulai bergeser tuh ya, dengan pandangan-pandangan dunia yang kayak kesannya kayak yang benar gitu, padahal sama sekali udah melenceng jauh gitu ya. Nah, ini yang harus kita kembalikan lagi kepada dasarnya, kepada porsinya gitu. Jangan kita berdalih, ya udah gue udah cukup kok ikut PD gitu. Contohnya gitu ya, udah cukup kok misa doang. Ternyata nggak cukup gitu ya. Kita harus terus mengerjakan karya keselamatan itu, karena ya sampai detik ini pun Tuhan masih menunggu gitu agar lebih banyak yang diselamatkan hari-hari gini gitu. Dan bersyukurnya lagi, kita memang harus selalu dalam lingkup-lingkup agar api itu tetap ada. Kita harus deket dengan yang tujuan visi Allah itu gitu. Kalau kita agak sedikit agak sedikit
mau enggak kadang-kadang blur. Nah, ini yang kadang-kadang membuat kita jadi mudah untuk bisa nggak ikut Tuhan, nggak setia sama Tuhan juga. Kayaknya hidup tuh biasa-biasa aja, bahkan kayaknya lebih lebih kompleks ikut Tuhan dibandingkan nggak ikut Tuhan dengan serius. Nah, ini yang bahaya gitu loh. Apalagi di masa-masa ini gitu. Nah, ini yang kita harus kembali lagi lah ya. Kalau aku sendiri pun sama, sampai detik ini pun masih kembali lagi ke tujuan awal, kembali lagi ke panggilan awal. Jangan sampai kita tersesat dengan pandangan kita yang sebenarnya sudah jauh dari Tuhan gitu ya. Itu yang paling penting. Ya memang akhir-akhir ini banyak orang yang sudah begitu, banyak banyak banget orang konseling hari-hari gini, banyak banget orang yang terkesan melayani padahal sebenarnya hatinya jauh gitu. Terkesan kayak yang apa ya? eh Ya banyak hal lah ya, banyak banget yang hari-hari gini kayak mungkin kayak Bertus juga mungkin ya, mungkin hari-hari gini dia sibuk banget gitu ya. Kadang-kadang suka aku tegur juga dan dia juga menegur aku gitu. Oh, sibuk banget dengan urusan apanya, kerjaannya dan hari ini aja benar-benar kantornya itu diperiksa gitu ya sama KPK gitu. Nah, sibuk banget hari ini segala macam lah ya. Pekerjaan, studinya juga. Wah, itu satu yang membuat hampir baru kemarin aku berkeluh kesah sama dia gitu ya. Dia nggak sama sekali kadang-kadang nggak punya waktu juga untuk aku, nggak punya waktu juga untuk berdoa walaupun dia BPK belum KPK ya. Iya ya. Ya pokoknya gitulah ya, ada pemeriksaan aja dari pemerintah. Nah jadi hal-hal yang semacam itu pun kita saling mengingatkan gitu, harus punya jam-jam untuk kita tetap melayani walaupun sesibuk apapun kita gitu ya, secrowded apapun masalah, ya tetap harus punya waktu untuk Tuhan, waktu untuk melayani Tuhan dan mengerjakan pekerjaan Tuhan gitu ya. Jangan sampai kita, lah kan aku udah begini tuh, terkesan seperti itu, tapi sebenarnya kita udah nggak mengerjakan lagi dengan sungguh-sungguh. Nah, karena waktu kita tuh pendek loh teman-teman, hanya 24 jam gitu ya. Berapa waktu sih yang bisa kita atur gitu waktu kita bersama Tuhan, melayani Tuhan, berapa jam sih yang kita bisa kasih sama Tuhan gitu. Nah, itu yang harus kita pintar-pintar untuk membagi-bagi waktu. Ya, mungkin malam ini gitu ya, kalau mungkin Bertus and the gang gitu ya, Bertus apa, mungkin mereka-mereka ini pun orang-orang sibuk gitu ya. Kemarin udah GR juga sampai malam, hari ini harus ya presentasi dan membawakan materi yang segini, nggak mudahnya imamat ini, tapi mereka masih berjuang lah ya, terngantuk-ngantuk kadang-kadang. Belum belum kadang-kadang aku suka ganggu mereka juga kalau lagi GR gitu ya, biar mereka makin kompak, makin semangat gitu. Jadi hal-hal yang semacam itu harus kita kembangkan gitu ya. Nah, ini ada Kopiter juga. Nah, ini juga salah satu yang sering aku tarik-tarik juga untuk dia tetap setia lah dengan panggilannya awal gitu ya, panggilan awal bukan hanya untuk sekedar cari cuan atau kebutuhan ya. Toh kebutuhan kita sampai detik ini juga Tuhan cukupkan kok. Ya bersyukur sama Tuhan, tapi kita harus balikin lagi lah. Waktu ini 24 jam, ya paling enggak kita kasih 10% lah tiap hari buat Tuhan. 10%-nya apa ya? 2 jam 40 menit lah buat Tuhan gitu. Sebisanya kita gitu ya. Itu sih kalau menurut aku hanya sekedar mengingatkan, bukan teman-teman aja, tapi aku juga, karena aku pun juga sama, kalau katanya udah kerja, kadang makan aja pun udah jam 3, jam 4 kadang-kadang baru makan, saking sibuknya hari-hari gini. Dan aku pikir ini untuk kita saling mengingatkan aja. Itu aja sih teman-teman, sangat bersyukur sekali kita masih bisa dalam kondisi enak banget, kita bisa melayani, masih bisa apa ya, masih bisa melayani, masih bisa ikut Tuhan dan semua dalam kondisi baik adanya, tercukupi dalam segala hal. Mungkin kalau di negara-negara lain mungkin kondisi kita nggak sebaik dan seenak ini, nggak setenang ini kali ya. Bersyukurnya banget kita masih bisa diberi kesempatan, dan pakailah kesempatan yang masih ada ini untuk lebih lagi buat Tuhan, lebih lagi mencari kehendak Tuhan, apa yang maunya Tuhan di masa-masa ini. Itu aja sih teman-teman, terima kasih. Maaf ya, agak-agak lama. Endingnya maaf ya, nggak apa-apa. Oke, terima kasih Kak Yusni. Memang pada hari ini itu suksesi apostolik ya uh, yang jadi tagline kita pada malam hari ini sangat luar biasa sekali, bahkan bagi saya pun juga. Tapi pertama-tama mengenai suksesi apostolik itu memang seperti Kak Yusni bilang perlu sebuah kesetiaan, sebuah proses yang panjang untuk sampai pada akhir.
Termasuk dalam kalau kita memandang jazz ini sebagai project ya mungkin project juga ya, lifetime project gitu. Tidak sampai kapan ini akan selesai barangkali ya berpuluh-puluh tahun lagi. Di tahun ini mungkin terkait dengan suksesi apostolik tadi menambahkan sedikit saja bahwa Oktober 2023 ini kan akan dilakukan sinode tahap satu kalau nggak salah ya. Nah, ini tuh seperti proses dari tujuan jangka panjang Paus untuk menjadikan gereja tuh lebih inklusif gitu, lebih responsif, barangkali partisipatif juga untuk menghadapi problematika yang lebih real dihadapi oleh umat Katolik kebanyakan. Nah, sinode itu kan artinya berjalan bersama. Jadi ada dibagi dalam dua tahap, Oktober 2023 tahap pertama, terus kemudian nanti Oktober 2024 tahap kedua. Nah, ramenya itu sudah sepanjang tahun ini, mungkin tahun lalu juga beberapa teman-teman yang in charge yang involved di situ lebih menyiapkan lebih banyak lagi. Tapi kita dihadapkan pada problematika di gereja tuh banyak sekali. Bahkan dua hal paling nggak yang saya yakin akan dibahas ya minimal tuh ada dua hal. Eh, Teman-teman kita kalau beragama Katolik di Eropa itu ada juga yang diwajibkan untuk membayar pajak gitu ya, dari suatu negara. Itu ada juga. Nah, bahkan kita masih beruntung karena di Indonesia ini umat Katolik itu masih diberi umat Kristiani lah bukan Katolik ya. Katolik Kristen juga itu masih diberi keleluasaan, masih diberi suatu dalam tanda kutip penghargaan bahwa kita beragama dari libur agamanya, dari eh, kebebasan dalam kita beragama juga. Tidak ada pajak ketika kita beragama tertentu gitu. Terus kemudian topik kedua yang yakin akan dibahas adalah mengenai gender gitu. Nah, sangat menarik sekali untuk ditunggu selanjutnya bahwa apa yang akan dikatakan oleh gereja mengenai ini. Karena sepengetahuan saya belum ada atau mungkin sudah ada ya. Sepengetahuan saya sih belum ada dokumen asli resmi gereja yang membahas tentang itu dalam pertemuan yang sebesar ini di sinode mengenai gender, mengenai orientasi seksual dan semacamnya. Jadi tahun ini sampai setahun ke depan 2024 Oktober eh, benar-benar tahun yang bagi saya sangat menarik di sinode ini terutama. Apalagi di sinode ini kan anak-anak OMK pada dilibatkan suaranya juga mulai dari tingkat yang terkecil. Nah, itu ada juga perwakilan-perwakilan yang bisa terlibat di dalamnya. Salah satu bentuk barangkali suksesi apostolik atau ambil bagian lah minimal dalam pandangan Gereja Katolik ini tuh eh, posisinya akan dimanakan seperti apa usulan yang akan diterima. Oke, ada tambahan lagi, Ibu Bapak, teman-teman sekalian? Sepertinya sudah cukup. Kita lanjutkan ke pengumuman. Berikut YouTube rekaman Just Hope. Setiap 2 minggu selalu ada rekamannya di YouTube kami House of Praise Bandung. Instagram @house.of.praise. Next. Pengumuman, setiap Selasa jam 7 malam kita ada persekutuan doa offline di Jalan Maulana Yusuf. Dan setiap Jumat jam 8 ada Rosario online. Dan kita akan bertemu lagi di Jazz 2 minggu ke depan. Ini topik terakhir dari Imamat mengenai tahun Sabat dan tahun Yobel. 19 Oktober 2023 jam 7 malam. Dan nanti di bulan November kita akan ketemu dengan topik baru lagi, kitab bilangan. Kita tutup dengan doa. Mari Bapak teman-teman sekalian, kita akhiri jazz malam hari ini dengan doa. Doa Bapa,
dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. O Santo Yohanes Paulus, dari jendela surga, anugerahilah kami berkat-Mu. Berkatilah gerejamu yang sangat Engkau cintai ini. Layani, bimbinglah, dan tuntunlah dengan berani gerejamu yang sedang bersiarah di dunia ini, agar mampu mewartakan nama Yesus serta mendekatkan semua orang kepada Yesus. Berkatilah juga kaum muda yang adalah dambaan terbesar-Mu. Bantulah mereka agar memiliki mimpi dan keinginan yang besar untuk menemukan cahaya yang dapat menerangi jalan kehidupan mereka di dunia ini. Sudilah kiranya Engkau memberkati juga setiap keluarga yang ada di dunia ini. Engkau telah mengingatkan kami tentang serangan iblis terhadap kekuatan cahaya ilahi dari Allah yang dianugerahkannya ke dunia ini. Semoga dengan doamu engkau dapat melindungi semua keluarga dimanapun. Berdoalah bagi perdamaian seluruh dunia, terutama bagi mereka yang saat ini masih diliputi ketegangan, peperangan, dan ketidakadilan. Engkau dikenal sebagai sosok yang selalu menyerukan perdamaian. Engkau mengatasi perang dengan melakukan dialog dan menanamkan benih-benih cinta. Maka doakanlah kami agar tidak takut dan tak kenal untuk menjadi penabur perdamaian. O Santo Yohanes Paulus, dari jendela surga, tempat kami melihatmu, di sebelah Bunda kami Maria, kirimkanlah berkat Tuhan kepada kami semua. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.